baik. Walaupun sebenarnya mereka setengahnya yang ada di bawah ini setengahnya marah juga ketika aku melok demo konjek ngebit tuh ngono. Iya. Cek ngebit konjek sempat golek orderan. Padahal aku nyawangi awakmu iki. Tapi tetap kita sadarkan. Salam satu nyali. Wane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali. Wani. Alhamdulillah masih bertemu dengan saya di sini Bunda Sari dan juga rekan saya. Saya Cahaya. Masih bersama di podcast Aku Bonikta di jatimnews.id. Siang ini kami kedatangan dua orang narasumber. Keren ya. Dua orang narasumber, ganteng. yang ingin memperkenalkan sebuah nama dengan sejuta aktivitasnya di Jawa Timur ya. Iya, tentunya pokoknya ya. aktivitasnya itu istilahnya ngomong itu sosial tanpa batas. Sosial tanpa batas. Iya. Tamu kita siang kali ini adalah Mas Tito. Selamat siang Mas Tito. Selamat siang. Pak Yudi selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Tadi di awal sebelum kita podcast nih kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kalau di Jawa Timur ini ada frontal. Iya, frontal ya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, sedikit ingin kami jelaskan bahwa di Jawa Timur ini beliau berdua ini mempunyai suatu organisasi ya. Organisasi pergerakan. Organisasi pergerakan ya. Namanya frontal. Frontal. Mungkin bisa dijelaskan Mas Tito kepada pemirsa Aku Bonek Bonita. Bunda Sari. Organisasi pergerakan loh, itu loh jenenge itu loh ya. Iso menyayat kalbu jadi organisasi pergerakan. Berarti guys sudah bergerak di bidang pendemo kasarannya berdemo. Jadi kalau dulu kita berjuang melawan penjajah Belanda, saiki berjuang melawan aplikasi nakal. Ya, gitu Pak itu ya. Aplikasi nakal. Makanya jenengan berdua tergabung dalam frontal. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita apa sih frontal itu? Monggo silakan. Ya, jadi selamat sore ya. Selamat sore. Jadi kenapa awal frontal? Karena dulu perjuangan kami kan masih sekelompok komunitas itu untuk mendukung bagaimana sih sebenarnya kesejahteraan ojol ini kan dari awal kami dulu ada ketika bergesekan dengan konvensional. Karena awal-awal masuk online juga tidak semulus sekarang gitu kan. Ada pergesekan dengan tetangga kita lah konvensional seperti itu. Nah, maka perlu diadakanlah atau kita perlu berkumpul secara organisasi, secara massa. Waktu itu belum ada organisasi memang. Hanya komunitas-komunitas biasa aja. Akhirnya kami secara inisiatif teman-teman gimana Mas kalau kita ada satu wadah perjuangan, kita pakai nama apa ya? Udah kita cari nama yang sekiranya mendekati lah gitu. Perjuangannya kita akan di aplikator gampang diingat. Akhirnya namanya jadi frontal itu. Nah, frontal sendiri itu adalah singkatan dari apa itu Mas Tito? Front driver online tolak aplikator nakal. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita, frontal ini adalah singkatan dari Front Driver Online tolak aplikasi nakal. Nah. Ya nakalnya di mana ini? Jadi aplikasi sing ngrugekno arek-arek iki musune ngono lho. Cuma kami mengingatkan supaya mereka hanya pada rules-nya saja. Aturan mainnya itu harus ditegakkan seperti itu. Karena kalau nakal itu artinya kalau semua tidak berdasarkan aturan main tentu akan jadi kacau. Betul. Ya kan? Negeri ini semua berdasarkan aturan main. Jadi ketika contoh kita bicara tentang tarif, ketika mereka aplikator tidak berdasarkan aturan main tentu akan kacau di bawah dan korbannya tentu driver online karena pada perang tarif di bawah. Frontal sendiri sudah berdiri berapa lama ini Mas? Pergerakan kami demo pertama kali unjuk rasa tahun frontal pertama 2019. Sebelumnya kami memang menggunakan nama lain ya. Dulu sebelumnya ada Jatim Online Bersatu. Lalu demo besar di 2019 itu jilid 1. Lalu sampai sekarang ini terakhir kemarin Agustus itu jilid 5. Jadi kami sudah 5 kali di frontal menyuarakan pendapat di muka umum. Jadi ya seputaran aplikasi, terus seputaran regulasi. Ketika kemarin pandemi, di tahun pandemi kita menghadapi guncangan ekonomi, kami berdemo, tapi memang kami menanyakan dampak sosialnya dari teman-teman. Ya kan jalan waktu itu ditutup semua, akses kami terbatas, ya maka kami meminta dilonggarkan. Kenapa? Kalau kami tidak bergerak,
ini bukan hanya ini tapi kelaparan bisa jadi kami tidak bisa bergerak ini ketika menghidupi keluarga. Jadi asal mulanya berdiri Frontal ini karena urusan perut. Ya, urusan perut ya. Oke. Yeah. Lalu yang tergabung dalam Frontal sudah berapa banyak, Mas Tito? Data kami kemarin karena kita aktif untuk bantuan sosial buat teman-teman juga. Ada kegiatan sosialnya juga? Ya karena kan dari pemerintah kami mengkolektif data. Ketika teman-teman harus mendapatkan dana sosial kan mengkolek itu. Sekitar 12.000 terakhir masuk. Sekitar 12.000 orang ya. Ternyata luar biasa juga ya. Jadi ketemu yang ini. Ojo ngaku deper online lek gak kenal Frontal. Iya, masih banyak yang belum tergabung juga mungkin masih ada. Ya, jadi kami kan bergerak gedok tular sebenarnya dari perjuangan ketemu di jalan akhirnya kan sudah di aplikasi tidak pernah memberikan data anggota. Loh Mas, aku iki kok kepengin takon iki lho. Opo sih enake melo Frontal kan ngono? Opo enake gitu lho. Ya karena kami pada perjuangan jadi kami bergerak sebenarnya atas sosial ya atas gerak hati nurani teman-teman. Kalau memang mau berjuang menyuarakan aspirasi teman-teman, ayo gabung di Frontal kan begitu. Dan kami tidak pernah memaksakan si A, B, C ini bergabung, ayo bergabung. Tapi pada saat demo aplikator atau demo pemerintah tentu ada hasil yang bisa dinikmati semua driver online. Itu aja. Jadi mereka berpikir itu. Kalau memang menimbang banyak manfaatnya, ya monggo gabung itu aja. Oh gitu ya. Lalu selama ini mulai dari tahun 2019 ya. Apakah dari perjuangan dari teman-teman dulu-dulu sesama ojek online tadi sudah ada membawa perubahan hasil yang bagus atau apa? Kalau secara signifikan belum rasanya. Masih tapi belum mungkin agak sedikit-sedikit. Misalnya di Surau Merah sudah ada resmi kami bisa mendapatkan fasilitas di sana mungkin di dalam. Kalau dulu kan masih di luar atau gesekan-gesekan. Nah sekarang sudah mulai bisa ambil di dalam stasiun, misalnya dalam bandara. Ya meskipun ada aturan main juga. Nah contoh seperti itu. Jadi sudah ada perubahan yang lebih lebih baik lah ya. Ada hasil ya. Tapi untuk regulasi secara utuh, secara driver online atau ojek online belum. Masih ini yang belum. kami perjuangkan regulasi di pemerintahan mungkin ya. Dan dalam waktu dekat memang Pergub ini harus secepatnya kita kawal. Kami kawal untuk menjadi peraturan Gubernur Jawa Timur yang itu terkait dengan transportasi online. Untuk agenda dekat ini apa yang mau diperjuangkan Mas? Ya kami masih mengawal Pergub Jawa Timur itu, peraturan Gubernur Jawa Timur mengenai transportasi online roda 2 maupun roda 4. Jadi supaya ada aturan main di situ akan mengikat aplikator tuh hendaknya bagaimana dan kami hendaknya mendapatkan hak dan wajib. Jadi seimbang sebenarnya hak dan kewajiban. Dan kalau misalnya ada aplikator baru ya tentu jangan melanggar aturan main ini. Misalnya mereka tahu tuh memasang tarif rendah atau di bawah aturan mainnya batas bawah ya tentu akan merugikan driver. Nah semuanya diatur di sana di regulasi pemerintah itu. Dan yang mau saya tanyakan nih untuk sementara waktu ini itu sudah ada belum atau masih diperjuangkan? Untuk nasional sebenarnya sudah ada peraturan menteri. Untuk nasional sudah menteri. Ada ya, oke. Tapi memang secara spesifik di daerah harusnya punya aturan main lagi yang itu bisa memperkuat teman-teman di regional ini. Karena kami melihat pemerintah mungkin kurang begitu tegas untuk mengawal peraturan menteri ini. Terbukti memang tidak adanya sanksi-sanksi bagi masih aplikator. Belum ada ya. Jadi kami harus menggerakkan misalnya memperjuangkannya di daerah di Jawa Timur supaya lebih solid dan pemerintah juga harus lebih perhatian lebih dengan peduli lagi ya dengan driver peduli, online tadi ya. Mas untuk sampean kan visi misiku kan ini bergerak kegiatan itu supaya goal toh Mas ya. Iya. Kita salah satunya kita bawa masa akeh stadion demo ya. Salah siji sing membuat visi misi sampean itu ke siapa Mas? Maksudnya Nobu Kofifa ta? Pinginnya ke siapa sekarang? Sebenarnya kami selalu ke Jatim 1, tapi memang kenyataan di lapangan meskipun tidak ditemui langsung ada asisten beliau yang nemuin. Oh, tidak ketemu Bu Kofifa ya? Iya, paling tidak asisten. Salam siapa Bu Kofifa ya. Assalamualaikum Bu Kofifa. Mas kasih dada Bu Kofifa Mas. Ini Bu anak-anak ya, anak-anak sing biasa nembo, sing biasa nggone karep kantor. Iki sing biasa nggone karep kantor Bu Kofifa iki. Bu Kofifa ini Mas Yudi ini ya. Mas Yudi, ya apa?
rasane no embong lek panas kudanan iku piye? Wah ya ini satu cerita yang sulit untuk bisa diungkapkan ya. Jadi driver online itu sakit suka duka ya di jalan itu bagaimana ketika kita menjadi seorang driver online. Panas kepanasan, hujan kehujanan, malam kedinginan, kita menunggu suatu rezeki agar dapat satu orderan. Nah itu driver online. Nah dari sini kita berupaya bagaimana menyatukan sedulur online. Tapi yang penting digarisbawahi Mas Yaya dan Bunda bahwa di Jawa Timur ini termasuk hebat. Karena apa? R2 dan R4 ini bisa menyatu. Hebat ya. Iya. Di seluruhnya belum bisa ya, di Jawa Timur aja yang bisa menyatu untuk bersama-sama menyatukan visi misi, membuat satu konsep sejahtera bareng ya apa carane ngono. Enak siji enak kabeh. Iya ngono. Lewat frontal tadi ya. Lewat frontal tadi jadi untuk pengemudi R2 dan R4 bisa menyatu kompak. Jadi itu yang frontal itu iso R2, R4 ya. Iya, oleh bahasa ini lek Jawa Surabaya sing gak paham bahwa nang di Surabaya iku ana sing loro sing aneh. Sing situ kali Jagir, situ kali Mas sing iso ketemu. Tapi nang frontal iso ditemokno iki. Give plus dulu buat frontal. Harus kita garis bawahi rugi nek gak tau nang frontal. Iya gitu ya. Mulai. Promosi ya. Jadi semuanya harus dimulai dari satu sejarah. Jadi Mas Yudi ini apa Mas? Sebagai apa Mas Yudi? Beliau jenderal lapangan nih. Korlapnya lapangan nih. Kalau misalnya demo pasti aktif. Terus tahu ngrasakno ge saya mata lah. Wah, doyan blenger cukup. Kalau Mas itu sendiri di frontal ini sebagai apa Mas? Saya seringnya sebagai penanggung jawab. Sebagai penanggung jawab ya. Dan kebetulan di frontal sebagai ketua presidium Frontal Jati. Jadi umpamanya gini, arek-arek frontal demo, terus orang sing gak bisa mengendalikan emosi, oknum lah ya. Itu sampean sing tanggung jawab. Tanggung jawab, diperiksa polisi ya pernah. Bayaran piro Mas? Enggak ada sosial. Terima kasih bayaran. Terima kasih. Jadi bayaran tanggung jawabnya gede koyo ngono ya. Terima kasih jawabannya. Tangan untuk frontal. Jadi kalau saya tambahkan Mbak Bunda ya, jadi kalau di bonek itu lebih mengedepankan suatu solidaritas yang kuat. Sebenarnya sama di frontal juga kita harus bagaimana menunjukkan satu solidaritas yang kuat, serta loyalitas yang kuat terhadap teman-teman sesama driver online yang menjadi satu proklamator bahasanya, artinya orang penggerak, orang yang menjadi perwakilan dari suara kita. Khususnya seperti Mas Tito ini, saya dulu kenal Mas Tito ini berawal dari saya menjadi driver online pertama kali itu tahun berapa itu. Saya kenal beliau ini, orang ini kok punya jiwa yang proklamator sekali. Ketika berada di nasionalnya kuat. Makanya ketika di medium saya belajar cara penyampaian, ada sisi leadershipnya, ada sisi pemimpinnya. Ono darah Bung Tomo. Itu saya mereka nggak kenal Mas Tito itu rugi. Yang kedua, orang ini sampai sekarang saya lihat dari pertama kali saya melihat orangnya memang tidak punya satu misi apa-apa, misi hanya satu dari driver online untuk driver online. Beliau sampai mengorbankan semua itu, meninggalkan keluarga, meninggalkan satu hal yang menjadi kewajiban tanggung jawab seorang ayah hanya demi mensejahterakan semua driver online. Untuk teman-temannya tadi ya. Contoh yang kemarin sudah kita lakukan, Pak Yudi tolong itu dikoordinasi terkait bansos ya Pak. Walaupun saya nggak bayaran pun, karena tugas beliau ini saya lakukan. Alhamdulillah kemarin kita bisa membantu kurang lebih 4.500 orang dengan bahasa yang terakhir, saya terima kasih banyak dibantu frontal, itu kita sudah bangga sekali. Alhamdulillah. Jadi lek jare arek ngomong ini, kalau kamu ingin dikasih, kamu harus memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin banyak kamu dikasih. Makanya aja medit. Orang pelit kuburannya sempit. Gitu ya. Kalau memang sebuah harapan, saya pribadi saya kepingin mengangkat nama seorang Tito Ahmad ini menjadi satu orang yang bisa mewakili teman-teman driver online baik R2 maupun R4 nantinya di kursi parlemen. Itu harapan saya. Semoga semua teman-teman yang saat ini melihat podcast kami
benar-benar mensupport dan mendukung Mas Tito untuk maju mewakili suara kita di parlemen. Itu harapan saya, Bunda dan Mas Yaya. Semoga tercapai. Amin. Dengan mulus, lancar, tidak ada kendala sedikit. Jadi Dapper online duduk di parlemen. Duduk di kursi itu. parlemen. Wes ngerti susah payah adem anget tembok lho. Tapi lek wis ndhuwur aja sampai lah. Tapi ada keterbatasan ya, Cak. Iya, kalau enggak punya biaya kan susah politik di negeri kita. Biasanya mencalonkan itu butuh biaya besar. Nah, ini saya keterbatasan ya. Kita punya bos besar, Allah. Iya. Ojo enggak bisa semuanya ya. Ojo jagano menungso, kecewa dadi. Benar, setuju saya. Kun banyak kun Tuhan berkehendak. Gini Mas, ini pengalaman ya. Saya ini mengadakan Jumat Berkah, pindah dari kampung ke kampung sudah hampir 3 tahun tanpa henti. Duit teko ndi? Embo. Bayangkan ya, minimal saya tiap Jumat itu 500.000 loh Mas. Duit teko ndi? Embo. Bahkan kita pernah gini Mas. Di kampung ya, nasi sudah dibagi, susu sudah dibagi. Penerima santunan itu sudah siap. Uang belum ada Mas. Uang belum ada. Jujur. Pernah itu. Tapi ya. Begitu ya ndredeg ya ono ndredeg lah munafik kadhe kan ndredeg to. Begitu hari ya wis transfer ya. Wah mlayu. Kayakno uang lho. Itu jam 10 pagi sedangkan penerima santunan sudah jajan-jajan mulai jam 9:30. Belum pegang uang sama sekali. Jadi aja diulangi mana ngomong biaya teko ndi wong ngono iku. Biaya ke ojo ya to. Iku tak ditakoni butuh piro. Lho. Tapi nambah di WA sing kuwasa butuh piro to Tito. Ngono ya ngene digrojok wis akeh gak usah nyalono ngono. Enggak ya Mas ya. Biyen Mas ya. Tetap ada keinginan awal semula ya ingin memperjuangkan teman-teman dari. Jadi ono bapake lah realnya ta. Ketika aspirasi ditampung langsung diajukan. Keinginan rekan-rekan nih Pak Yudi dan tim itu ya kalau kita selama ini berjuang di jalanan katakanlah parlemen jalanan hanya menggeser ke gedung dewan sebenarnya perjuangannya sama. Tidak dalam konteks yang lain tapi kami tetap untuk kesejahteraan rekan-rekan ojol ya dimanapun berada kalau di Jawa Timur ya. Berarti sampean untuk duduk di parlemen itu keinginan teman-teman ya, keinginan dulu-dulu. Sebenarnya saya didorong teman-teman ini. Iki lho Mas, sampean eling-eling ya. Wong Jawa Timur, orang Jawa Timur, iku gak nyalono Mas, dicalono. Lah sampean iki salah satu turunannya Bung Tomo ya kan. Dicalonkan bukan mencalonkan. Itu berani. Aku ngene iki boleh ngene ngomong. Jiwa nasionalismenya keluar. Jadi pemimpin ya loh sing ya jujur dan adil ya toh. Iku sing dicalonno. Sing diusung bukan mencalonkan. Karena lek mencalonkan itu ada tujuan. Untuk pribadi. Nah, misi lah. Iya. Kepentingan. Tapi lek moro-moro disuruh lho. Sopo iki sing nyuruh ngono ya toh. Itu ya semoga untuk yang akan datang wis sampean wis gawe jas sampai platapan. Amin. Mas tapi kok mosok kanca-kanca sepeda motoran ngene sampean yo platapan ya, Pak. Untuk mudun aja Mas. Tetap akan cari, Pak. Tetap ingat sama teman-teman seperjuangannya tadi ya. Saya insya Allah enggak lupa. Ya, amin. Seandainya sampean duduk di parlemen, ya aplikasi sampean lepas enggak, Mas? Kalau aplikasi melekat ya, melekat keluar ya? juga. Jadi ini ya, awak dhewe Gojek ya loh, disupiri Bapak Dewan. Keren ya. Kalau bisa masih nyupir ya saya supirin ini. Supir ya. Nanti kalau sudah duduk di kursi parlemen sudah enggak online lagi. Ya Pak, insya Allah. Ya kita nggak tahu waktunya bisa nggak. Kalau saya pengen hobi, saya kangen ya. Ngebit. Artinya orangnya lu profil sebenarnya. Orangnya. Kalau pengen turun ke lapangan atau ke rekan-rekan, kita jaring aspirasi apa saya kira nggak ada masalah untuk. Memang karena Mas Tito ini juga penyuara dari teman-teman tadi itu ya. Jawabannya lu seneng aku. Waktu itu jawabannya Mas Tito itu kayak jawabannya Gus Ilyas. Gus Ilyas, sampean nyalono wali kota enggak? Dia bilang saya belum tahu.
kedepannya saya bagaimana kan saya nggak tahu. Jadi nggak berani aku bilang tidak atau iya. Mas itu kan juga gitu. Saya tetap tidak online. Oh belum tahu. Karena saya besok itu bagaimana. Itu. Masih di tangan Allah semua. Ya, itu mau mantap jawabnya. Oh saya tetap. Wah ini saya ini. Saya tinggi. Iya, selama pengalaman Mas Yudi. Pasti masih nyopir pasti. Tapi anu rek. Sampai lek wis dadi dewan yo tetep golek sopir lah gitu mengurangi pengangguran yo kok sampe supir dhewe wah rezeki dibagi-bagi Mas ya iso pekerja bisa kan banyak teman-teman tadi teman-teman ya. Ya, rencananya memang ini pasti itu rencananya kalau memang ide dari hati nurani kemarin sempat disampaikan mungkin bisa saya sampaikan di sini juga. Pemberdayaan yang lebih utama. Jadi maksudnya Mas itu konek memang aku dadi insyaallah ojo online terus yo gawe usaha lain karena aplikasi ini nggak bisa kita harapkan 100% untuk menjadi satu pendapatan yang maksimal untuk karena iklannya dua aplikasi ini sambilan sebenarnya. Jadi mereka itu kalau ngiklan mungkin sampai sekarang bisa dibaca untuk pengemudi yang mendapat penghasilan tambahan. Jadi orang-orang yang sudah punya penghasilan tetap ya. Itu lebih apa ya? Mungkin bagi mereka ada waktu luang. Tapi untuk tambahan. Tapi kenyataannya setelah teman-teman gabung, ya tentu banyak yang sudah full time. Masalahnya di situ sudah jadi memang itu dijadikan salah satu sumber mata pencaharian utama ya sama teman-teman ya. Tapi ketika sudah berjalan waktu hampir sebagian besar sudah jadi hampir 5 tahunan ya penghasilan utama. Apalagi terkait kemarin sudah melewati pandemi yang begitu besar 2 tahun dan mengalami itu. Mungkin teman-teman yang di PHK di perusahaan yang lama banyak yang larinya masuk ke online tadi yang sebelumnya itu kayak misalnya di sebelum saya sampingan akhirnya jadi utama. Jadi utama itu tadi banyak yang seperti itu. Dan artinya lapangan pekerjaan di transportasi online itu masih besar. Mas Tito, suka dukanya di frontal selama ini apa Mas? Banyak sukanya atau banyak dukanya? Saya insya Allah kalau saya jalani dengan senyum kata orang ya, dengan berjuang kita bangga, artinya sudah berusaha maksimal untuk rekan-rekan. Ya tentu saya bicara senangnya dulu nih. Kita dapat misalnya sesuai dengan harapan target, misalnya bansos atau nanti dijawab pemerintah dengan aturan main, Pergub ini kita bangga. Itu ada kebahagiaan sendiri ya. Mungkin susahnya ya kalau panas-panas di Mokom seharian itu sudah biasa. Tapi ketika pandemi lalu kami sempat diperiksa di Polrestabes ya karena pada saat pandemi demo. Ya kami tidak bisa kalau memang tidak turun ke jalan itu gerak hati nurani harus turun. Kenapa kalau nggak disampaikan secara luas masyarakat tentu nggak tahu ya teman-teman berjuang apa ini. Nah memang kami waktu itu sempat dipanggil aja. Mungkin kita bisa merimain pemirsa aku bonek bonita ya bahwa driver online ini pernah demo ya. Sering demo ya. Yang waktu jenengan dipanggil di Polres tadi itu apa itu? Itu kan terkait undang-undang kesehatan. Undang-undang kesehatan. Karena berkumpul tadi nggak boleh kerumunan. Tapi kami terpaksa harus menyuarakan pendapat di muka umum. Jadi dulu ya karena motor teman-teman terkait leasing segala macam kami harus turun. Akhirnya ada demo setelah PPKM. Karena PPKM sudah level berapa dulu kan nggak boleh. Tapi kami tetap harus menyuarakan itu karena terpaksa. Kalau kami tidak keluar, gitu ya. Betul. Kalau kami tidak keluar jalan, kami dapat uang dari mana, dapat penghasilan dari mana. Kan itu. Tadi kan sudah sukanya nih, dukanya ini. Ya saya kira itu sebagian kecil. Kalau duka saya tidak menganggap itu sebagai duka. Dinikmati aja duka ya. Bagi saya itu kalau nggak tersampaikan apa yang menjadi perjuangan itu bagi saya duka. Tuntutan kami tidak dipenuhi itu duka bagi saya. Bunda Sari, wis cocok itu duduk barno-barno. Lek bahasane kosakata lho adem lho, gak koyo awak dhewe paling bletet ya. Lek jarene arek demo iku ngene. Biasanya kan ibu-ibu atau orang yang di rumah ya demo no hutan kapok kan ya panas kapok ya enggak ada demo itu begitu panas semakin semangat soalnya apa semakin besar berkah semakin besar berkahnya ya untuk memperjuangkan suara-suara teman-temannya tadi itu ya. Pernah kami pada saat demo ada hujan panas juga sering tapi insya Allah tidak mempengaruhi lah. Tidak menyurutkan semangatnya jenengan tadi ya untuk memperjuangkan. Demo ini Mas Yudi ya
demo-demo driver online iku selama iki ndak rusuh kok bros aku. Gak tau krungu aku. Sing sampai gepu-gepuan sing kan ndak sampai to Mas. Mereka hanya menuntut haknya kan ya. Iya, tadi demo niku demo cantik ya. Demo cantik ya masih dia. Mas kok gak enak ngono. Jadi alhamdulillah frontal ini saya ikuti dari demo pertama 1, 2, 3, 4 sampai terakhir mungkin yang kelima yang terakhir kemarin. Alhamdulillah semuanya itu tertata dengan baik. Mereka mengikuti satu arahan dari komandan untuk pergerakan. Jadi apa yang menjadi penyampaian dari komandan tersebut mereka tetap tertata dengan baik. Walaupun sebenarnya mereka setengahnya yang ada di bawah ini setengahnya marah juga ketika aku melok demo konjek ngebit tuh ngono. Iya. Konjek ngebit konjek sempat golek orderan. Padahal nyawa-nyawakmu iki. Tapi tetap kita sadarkan. Biarkan mereka nggak sadar mungkin dia itu kalau sebenarnya kita ini demo tujuannya untuk membantu mereka, memperjuangkan hak mereka juga, memperjuangkan perut mereka. Iya, untuk konco-konco kabeh dulu-dulu. Nek ono demo iku rek, melok demo, kan rugine kon demo iku. Insyaallah kita memperjuangkan kepentingan Anda semuanya di sini. Seperti itu ya. Iya. Bung ya, Pak Bunda. Lalu untuk harapan kedepannya apa ini frontal ini? Kepinginnya seperti apa? Iya, harapan besar kami kan kami di Jawa Timur punya aturan main yang itu dalam bentuk peraturan gubernur yang masih dalam rencana ini. Rapergubnya sudah disusun, tinggal nanti pertemuan lagi dengan pemerintah di bawah stakeholdernya, OPD-nya di Subjatim. Jadi akan mengatur seluruh aturan main di seluruh Jawa Timur, aplikatornya, baik drivernya. Nah itu nanti akan diturunkan misalnya kalau selesai pergub ini akan bisa disampaikan ke bawah, diterapkan di bawah tadi itu kota ya. Di Jawa Timur. Jadi tinggal nanti bisa meneruskan lah seperti itu. Tadi frontal sa Jawa Timur ya Mas ya? Sa Jawa Timur. Anggotanya kan 12.000 orang. 12.000 orang ya tadi. 12.000 itu data kami terakhir di Surabaya. Oh Surabaya 12.000. Surabaya 12.000. Satu Jawa Timur terakhir sekitar 36.000 waktu kemarin itu. Berarti di Jawa Timur ini banyak sekali ya yang online ya. 36.000 anggota. Sekitar kalau kalau semua Jawa Timur. Jadi 36.000 kurang 15.000 GBT iku. GBT 50.000 iku ya toh. Iya wis iso. Kumpulkan semuanya. Iya GBT iku ngono lho. Iya. Tapi demo selama ini yang perwakilan yang di daerah yang perwakilan yang datang. Oh, jadi nggak semuanya turun ke jalan gitu, nggak hanya perwakilan aja ya. Oke. Mas Yudi, harapan kedepannya apa nih dari frontal tadi? Tadi dari Mas Tito sudah disampaikan harapannya pinginnya seperti apa. Mungkin dari jenengan punya harapan yang sedikit berbeda. Ya, kalau saya sih karena memang kita ini menjadi satu pekerja menurut saya, bukan satu driver online ini menjadi satu pekerjaan yang sampingan. Utama. Makanya sebuah harapan kami semua teman-teman di sini ini bisa memahami bahwa driver online ini butuh satu kesejahteraan yang pasti. Kedua, aturan yang pasti. Aturan yang baku ya. Iya, aturan yang pasti yang diterapkan oleh regulator maupun aplikasi. Bahwasanya potongan yang terlalu banyak itu juga merugikan kita karena melihat beberapa bensin yang sudah naik dan sebagainya itu tarifnya nggak naik. Tarifnya nggak naik. Karena menunggu regulasi tadi. Bensinnya naik. Dengan adanya pejuang-pejuang frontal ini, saya berharap benar-benar bisa bermanfaat bagi semua driver online baik R2 dan R4. R2 dan R4. Seperti itu. Kawal kesejahteraan yang betul. Lalu frontal kan Jawa Timur. Tadi kita menyapa Bu Kofifa. Sekarang kan yang kelasnya di Surabaya, kita sapa Pak Erik. Pak Erik. Tolong Pak Erik diperhatikan area Surabaya. Driver Surabaya ini diperhatikan Pak Erik. Juga jadi sehingga cepat dari rapat gubernur tadi kan lekas turun tadi ya untuk aturan-aturan bakunya sehingga bisa dipatuhi oleh semua tadi itu dan disosialisasikan ke teman-teman driver online. Jadi semua teman-teman tadi sejahtera semua. Seperti harapan kita semua tadi ya. Iki kan dulur-dulur driver iki kan akeh sing ndelok, Mas. Termasuk aku bonek bonita iki akeh sing ndelok. Dalam arti aku dhewe bertanya iki, Pak. Pertanyaanku juga ya.
krungu frontal iku rasane adem atiku ya toh. Istilah iki ana inspirasiku sing tak tampuno kono to Mas ya. Lah lek aku kepengin cangkruk arek frontal, iku nang endi, kapan ngono lho, karo arek frontal lho Mas Mas. Iya, iku nang endi kapan kira-kira Mas? Base camp-nya kan nyebar ya Pak Yudi. Iya. Di mana biasanya hari apa, di mana? Kalau kita bikin acara besar emang khusus ya, nanti bisa biasanya di Tugu Pahlawan pernah juga. Oh, di Tugu Pahlawan. Pernah kan bikin reuni kayak gitu. Perkumpulan terakhir kemarin itu kita apresiasi untuk yang Kanjuruhan. Kanjuruhan kita juga ikut apresiasi juga. Jadi kumpul di sana bersama dengan elemen bonek juga. Terus pernah juga kami berkumpul di menyuarakan itu di Balai Kota, ketemu Pak Eri juga. Tapi memang tidak semua driver di sana. Jadi beberapa aja perwakilan tadi ya. Tapi belum ketemu Pak Eri ya? Sudah pernah. Sudah pernah Pak Eri. Sudah pernah ketemu Frontal Surabaya. Nah itu menyuarakan tadi soal bansos dan program-program pemerintah kota yang bisa dinikmati ya. Lek iki lho Mas, cangkruk tipis-tipis lho maksudku iku. Lek akeh arek frontal iku endi ngono lho. Cangkruk tipis-tipis lho. Banyak sekali tempatnya. Ya moga aja nanti Mas itu bisa menciptakan itu semua teman-teman bonek GKP semuanya. Monggo kita nongkrong, kita bertukar pikiran, bertukar aspirasi. Soalnya kalau saya nyebut kafe nanti merek ini. Enggak apa-apa Mas, sebut aja kafenya. Di Frontage aja, di Frontage. Kafe apa itu Mas? Frontage Ayani. Kafe tentrem yang biasa. Kafe tentrem. Cak paling duwe. Aduh, sama sih duwe. Cak Suwartono. Cak Suwartono kafe tentrem. Aku morono gone, Pak. Kafe sampean subuh isi rong meja ya. Jemur Sari Prapen Kopi. Prapen Kopi juga ada. Jemur Sari. Dulu terus kita pernah di mana? Mas Pion itu? Iya. Mas Pion Square itu. Margo Rejo. Dan sekarang lagi direnovasi. Kafe Mami di situ dulu. Iya. Jadi pemirsa Aku Bonek Bonita dan juga dulur-dulur frontal semuanya, kalau misalnya mau sharing-sharing dengan beliau ini bisa ditemui di kafe-kafe tadi itu ya. Atau mungkin nanti pada podcast kita nanti juga akan ada nomor telepon yang tertera, nomornya Mas Tito atau mungkin nomornya Pak Yudi nanti bisa kami cantumkan juga ya, biar semuanya lebih mengenal frontal lagi. Apa sih frontal itu? Apa sih aku lek melo iku? Apa sih frontal itu? Keuntungannya apa kalau misalnya aku ikut frontal? Karena nanti kan bisa dijelaskan juga kan situ kan. Apa mau dijelaskan sekarang? Mas Uci, jujur ya, ini Mas itu ya. Ini dari Aku Bonek Bonita, kepengin bareng-bareng karo arek frontal Jumat Berkah. Ya, kita mengadakan di satu kampung ya, bu kampung sampean kita berbagi susu sama anak-anak. Jadi apa ya, mengajari anak kecil untuk berbagi. Kepengin karo frontal. Ya. Ya nanti diadakan lagi. Kita adakan ya. Aku Bonek Bonita bersama frontal. Bersama frontal Jumat Berkah ya. Baiklah, Mas Tito, Pak Yudi, di akhir obrolan kita siang kali ini yang tipis-tipis ini yang sedikit mengupas frontal, nanti kan ada next episode, next session, nanti kita akan bahas lagi frontal. Mungkin kita akan menghadirkan ketua frontal, salah satu anggota frontal. Itu nanti kita ada lagi session lainnya. Apa kelebihan arek frontal iku, kelebihan apa? Ayo. Nggak apa-apa, nanti bisa dituangkan di sini. Saya ada frontal itu apa bisa dituangkan di sini ya. Ya, oke, di akhir podcast ini mungkin ada closing statement yang mau disampaikan kepada pemirsa Aku Bonek Bonita di rumah. Silakan. Terkait rekan-rekan, monggo ayo dikawal kesejahteraannya teman-teman ojol, baik R4 R2. Kami Frontal Jatim pun siap mengawal sampai ke regulasi. Yang penting teman-teman driver ojol dimanapun kita berada, jenengan berada di Jawa Timur ini, terutama Surabaya dan sekitarnya, ayo pada sejahtera bareng. Ya. Dari Pak Yudi. Tambah lagi, yang penting tetap kita harus solid dan kompak untuk mendukung satu kesejahteraan driver oleh sejahtera bareng. Iya. Baiklah, terima kasih rawuhnya siang ini Mas Tito. Terima kasih. Pak Yudi, terima kasih. Pak Tito. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sekelumit kata wani yang mampu merubah hal biasa menjadi luar biasa. Frontal Jatim. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.